Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Sebelum kita mulai pelajaran dari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Amin Ya rabbal alamin. Untuk pertama kali, adakah kalian yang mengetahui tentang kalimat kebersihan sebagian dari iman? Siapa? Kebersihan sebagian dari iman maksudnya gimana? Maksudnya gimana itu? Kebersihan sebagian dari iman. Siapa? Bagus. Artinya kebersihan sebagian dari iman adalah kalau kita menjaga kebersihan itu termasuk tanda orang yang beriman. Islam sebagai agama tidak hanya mengatur tentang hal batin, ya. Islam datang untuk mengatur seluk-beluk semua bidang kehidupan, mulai dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, semua telah diatur oleh agama Islam. Itu bukan menekan, tapi itu memberi arahan-arahan agar semua sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Tuhan. Sekarang Bapak mau tanya, siapa tadi pagi sebelum berangkat sekolah yang mandi dan membersihkan najis atau mandi? Siapa? Ya, terus itu adalah contoh perilaku menjaga kebersihan diri. Kalau pakaian kita terkena najis, misalnya terkena air kencing atau kotoran hewan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Ya, setiap pakaian atau apapun yang kena najis itu harus dicuci lagi agar bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara bersuci dari najis. Setelah pelajaran ini, kalian akan tahu macam-macam najis dan cara mensucikannya sesuai ajaran Islam. Menjaga kebersihan itu bukan hanya biar kelihatan rapi, tapi juga
ibadah dan tanda kita bertanggung jawab. Siap belajar dan semangat. Siapa? Alhamdulillah, kalau begitu mari kita mulai pelajarannya dengan menonton video tentang cara bersuci dan toharoh. Kita melihat video di laptop dan HP ya. Anak-anak, sekarang perhatikan video yang ada di laptop dan smartphone. Video ini menjelaskan tentang cara bersuci atau toharoh sesuai ajaran Islam. Perhatikan bagian bagaimana menyucikan najis berat, sedang, dan ringan. Ya, video telah kalian tonton. Bagaimana anak-anak? Menarik kan? Siapa yang tadi memperhatikan bagian cara mensucikan pakaian yang terkena najis? Ya.
anjing dan babi termasuk najis berat. Ada najis ringan, sedang dan berat. Sedangkan anjing dan babi itu termasuk najis kategori berat. Jadi setiap sesuatu yang terkena air liur anjing atau babi itu harus dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Tuh, bahwa sekali itu disebut dengan najis mughalladhah. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Siapa yang ingin bertanya tentang video tadi, yang video yang menjelaskan tentang tata cara membersihkan najis? Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladhah. Bagus. Pertanyaannya adalah, apakah ketika pakaian terkena air kencing kucing, apakah itu dibasuh dengan 7 kali? Untuk air kencing kucing dan selain kucing itu selain babi dan anjing adalah termasuk hewan kategori najis mutawassithah sedang ya. Jadi tidak perlu dibasuh 7 kali, yang salah satunya dengan tanah. Hanya cukup dibasuh dengan 1 kali, dengan catatan najisnya dibuang terlebih dahulu. Ya bagus. Ada pertanyaan lagi. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI itu mengapa kalau hanya dipercikan air, tidak disiram dan tidak dibasuh 7 kali? Itu Rasulullah memberi keringanan bahwasanya air kencing bayi berusia kurang dari 2 tahun belum makan selain ASI itu cukup dipercikan saja. Airnya cukup dipercikan dengan syarat air najasah atau benda yang terkena najis tadi dibuang terlebih dahulu, kemudian baru dipercikan air di atasnya. Objek yang terkena najis tadi dibersihkan dari air najasah, benda najis,
Setelah kering baru dibersihkan dengan merata. Tulis nanti kalau sebutkan ya, sebutkan najisnya. Jenis najis apa tadi? Satu, najis mughalladah. Contohnya apa contohnya? Air liur anjing ya, contohnya najis mughalladah, najis berat itu contohnya air liur anjing. Anjing. Kemudian cara mencucikannya dengan ya dicuci sekali. Salah satu dicampur dengan tanah. Kemudian yang kedua adalah najis. Najis apa? Yang kedua najis mototoh ya. Najis mototoh, najis jang, najis tawasitoh. Oh, sedang. Cara mencucikannya dengan ya, dicuci sampai hilang warna, bau dan rasanya. Dan kemudian yang ketiga adalah najis apa? Najis ringan. Ringan. Contohnya apa contohnya? Air kencing bayi yang belum berusia 2 tahun, belum genap berusia 2 tahun, belum makan selain ASI. Jadi makanya ASI. Cara mencucikannya dengan dibersihkan air ya. Terus betul, cara melatih kita untuk disiplin dan menjaga kebersihan. Kalian akan praktek kecil-kecilan. Kita bagi jadi 3 kelompok. Kelompok 1 najis berat atau mughalladah. Kelompok beda. Kemudian kelompok 2 najis sedang, mempelajari najis sedang, kelompoknya inilah. Kemudian yang ketiga adalah kelompok najis ringan, mempelajari bagaimana itu najis ringan, macam dan cara membersihkannya. Kelompok siapa? Diskusikan dulu ya, diskusikan dulu.
kelompok tidak. Bagaimana caranya membersihkan najis menggunakan tadi? Kami mencuci kain 7 kali, 1 kali dengan tangan. Ya bagus. Najis menggunakan najis berat itu dicuci 7 kali basuhan. Dan salah satunya dicuci dengan dicampur dengan tanah. Kemudian kelompok hilal. Kelompok 2 yang membahas masalah najis sedang. Itu gimana cara membersihkannya? Kami mencuci kain sampai tidak ada lagi warna atau bau kotoran. Ya bagus. Kain atau baju itu dicuci dan semua objek yang terkena najis mukhafafah itu dicuci, dibersihkan dulu, baru kemudian dibasuh dengan air suci. Kemudian kelompok 3, kelompok yang najis ringan, bagaimana cara membersihkannya? Kami hanya memercikan air karena najisnya ringan. Ya bagus. Najis mukhafafah, najis ringan itu hanya dibersihkan air najasa kemudian dipercikan, tidak disiram tapi cukup dengan dibersihkan. Itu. Jadi najis itu ada 3. Najis ringan itu hanya air kencing bayi itu toh, bayi yang kurang dari 2 tahun belum makan selain nasi. Kemudian najis berat itu hanya anjing dan babi. Selain itu semua najis di dunia ini selain kencing dan kencing bayi tadi dengan kategori tadi dan selain babi anjing itu semua kategori najis sedang. Jadi itu ya paham ya. Najis ringan hanya air kencing bayi tadi, kemudian najis yang berat hanya babi dan anjing. Ya. Alhamdulillah, anak pelajaran hari ini sudah kita selesaikan. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang najis dan cara membersihkannya. Kita belajar tentang najis dan cara membersihkannya. Betul. Sekarang sebutkan 3 macam najis yang sudah kita bahas tadi. Najis berat, sedang, dan ringan. Nah, Masya Allah, benar. Apa contoh najis berat? Air anjing. Itu sekali. Dan bagaimana cara membersihkannya? Salah satunya dengan tanah. Ya, najis yang berat itu dicuci 7 kali. Setelah itu dicuci dengan dicampur dengan tanah. Kalian benar-benar perhatikan. Jadi kesimpulannya kebersihan adalah bagian dari iman dan syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Itu berapa menit? Berapa menit? 23. Nah, peluku. Nilai yang kalian pelajari dari pelajaran hari ini? Saya belajar awal menjaga kebersihan diri ibadah. Baik, apa lagi? Bisa? Saya mengikuti wajib menjaga pakaian supaya selalu suci. Masya Allah, luar biasa. Itu tanda kalian mulai punya rasa tanggung jawab dan cinta kebersihan. Kebersihan jasmani melatih kita untuk menjaga kesucian hati juga. Bapak sangat bangga hari ini kalian semua aktif, berani bertanya dan semangat saat praktek. Ingat, orang yang bersih bukan hanya terlihat rapi, tapi juga disukai oleh Allah. Siapa yang siap menjaga kebersihan setiap hari? Siap, Pak. Alhamdulillah, semoga semangat itu terus kalian jaga.
Untuk sebelahnya adalah bahwa najis itu, membersihkan najis adalah syarat sah dari ibadah. Jadi apapun itu semua najis harus kita bersihkan. Pertama dengan mensucikan ainu najasah, benda najis dari objek yang terkena najis. Kemudian kalau najis menggunakan itu disiram 7 kali dengan salah satunya disambut dengan tanah, dan kemudian yang mukhafafah, air kencing bayi itu dipercikan dengan rata. Kemudian yang mutawasithah kategori sedang itu disiram dengan merata. Itu. Sekarang akan kita nilai satu dari setiap siswa. Pasti paling bisa ada berapakah macam najis? Ya, ada 3. Kemudian bida aftatul munah. Dari najis yang 3 itu sebutkan macamnya. Ya, benar. Kemudian firjas. Najis ringan itu disebut dengan ya, najis ringan atau disebut juga dengan najis mukhafafah. Maria Mediani. Najis sedang itu disebut juga dengan apa? Najis sedang disebut dengan najis mutawasithah, najis pertengahan. Hikam, menurut hikam, sudah. Najis mughaladah itu disebut juga dengan apa? Ya, betul. Istilah lain dari mughaladah adalah najis yang berat, kategori berat. Nanti dilihat dari cara pensuciannya. Kemudian tidak berangkat. Tapi lagi najis sedang dinamakan atau disebut juga dengan najis sedang mutawasithah, ya. Terus najis sedang, najis ringan itu seperti apa? Najis air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi, yang baru makan nasi, ya, nasi, kemudian umur juga belum melewati 2 tahun. Najwa Akila absen, Naiwa absen, Jawa. Najis sedang atau mukhafafah itu jenisnya apa saja? Ya, najis sedang itu adalah semua najis di dunia ini, selain kencing bayi laki-laki tadi, dan juga selain babi dan anjing. Gayana aja ya, nama gayana. Najis mutawasithah atau disebut dengan mutawasithah, nama lainnya adalah najis sedang. Kemudian najis mukhafafah. Najis mukhafafah nama lainnya apa? Dengan, ya, betul. Ya, semua telah mencerna pelajaran dengan baik, bagus. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kita sudah dulu, kemudian kita pulang. Sudah dimulai.